Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang kembali di kelas akuntansi keuangan menengah. Pada video kali ini adalah video kelanjutan terkait dengan topik kewajiban jangka pendek yang ada di video sebelumnya. Oleh karena itu, jika di sini teman-teman belum menonton video materi terkait dengan kewajiban jangka pendek, saya sarankan untuk menonton video itu terlebih dahulu. Untuk video ini kita akan mencoba mempraktekkan secara langsung bersama-sama terkait dengan hitungan perlakuan akuntansi untuk berbagai jenis transaksi kewajiban jangka pendek. Baik, untuk soal yang pertama, mari kita perhatikan soal berikut. Sebutkan sini PC Sleman menjual di awal tahun 1.000 tiket terusan yang dapat digunakan oleh pembeli untuk menonton 12 laga kandang tim dalam 1 tahun ke depan. Jadi dengan perhitungan satu pertandingan setiap bulannya. Setiap tiket dijual seharga 1.200.000 untuk 12 pertandingan dalam 1 tahun ke depan. Buatlah jurnal yang kita buat saat pertama, saat perusahaan PSS Sleman menjual tiket, dan dua, setelah pertandingan kandang yang pertama. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Jadi yang di sini kita bisa lihat tanggal yang pertama adalah terkait dengan ketika menjual tiket ya. Nah, tidak ada tanggal, kita langsung saja transaksi yang pertama ada terkait ketika menjual tiket. Kira-kira jurnalnya apa? Pertama, di sini kita bisa lihat bahwa PSS Sleman ini menerima uang tetapi belum memberikan layanan, belum memberikan barang atau jasa kepada pelanggannya. Sehingga di sini PSS Sleman memperoleh kas, tetapi ada akun pendapatan diterima di muka. Nah, ini akunnya. Jadi menerima kas tapi belum memberikan barang atau jasa kepada pelanggan, sehingga bukan pendapatan tapi pendapatan diterima di muka. Nilainya berapa? Nah, kita bisa lihat nilainya berarti 1.200.000 dikali 1.000 tiket, berarti 1.200.000 dikali 1.000. Nah, seperti itu untuk kas dan pendapatan diterima di muka. Seperti ini. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya setelah pertandingan kandang yang pertama. Setelah pertandingan pertama. Nah, kalau kita lihat pertandingan pertama berarti kan pelanggan itu membeli tiket untuk menonton pertandingan ya. Nah, artinya kalau mereka sudah menonton satu pertandingan berarti sudah ada satu tanggung jawab, sudah ada satu barang lah ya, satu jasa yang sudah diberikan oleh PSS Sleman. Tapi totalnya untuk satu tiket itu 12 kali loh boleh nontonnya. Nah, ini baru satu kali. Nah, jadi kita mengakui di sini ada pengakuan pendapatan. Jadi akun utang ini pendapatan diterima di muka di sini bisa dikonversi atau berubah menjadi akun pendapatan jasa misalnya. Pendapatan jasa. Lalu di sini kita lihat berapa nilainya, karena di sini baru satu pertandingan dari 12 pertandingan, berarti yang dilunasi baru satu dari 1/12 dikali berapa? Dikali total pendapatan diterima di mukanya kan ini ya, yang saham satu adalah total keseluruhannya adalah 1.200.000.000, sehingga begini rumusnya 1/12 dikali ini. Oke. Nah, sehingga di sini ada yang diakui sebesar ini. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk soal yang pertama. Sehingga kita bisa lihat, nah ini jurnalnya yang perlu dibuat. Jadi pertama ketika menerima uang, perusahaan berhutang, lalu setelah tanggung jawab yang pertama sudah dipenuhi, maka bisa mengakui sebagian pendapatan dan diterima di muka menjadi pendapatan jasa. Nah, oke, selanjutnya soal yang kedua. Pada 1 Desember, PT Merdeka menjual produk dengan 1 tahun garansi terjual sebanyak 1.000 unit. Menurut estimasi manajemen, 5% dari total unit terjual kemungkinan besar akan dikembalikan oleh pelanggan dan perhitungan kos garansi adalah 800.000 per unit. Per 31 Desember sudah ada 10 unit barang yang diklaim garansinya oleh pembeli dan transaksi ini sudah dicatat. Nah, kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian untuk 31 Desember.
Nah, ini mungkin nggak cuma 31, kita akan coba membuat jurnal penyesuaian untuk 31 Desembernya. Nah, jadi saya nggak akan cuma buat yang jurnal 31 Desembernya, saya akan coba buat jurnal yang lain yang mungkin relevan untuk membantu kita di sini. Oke, yang pertama kita hitung dulu sebelum membuat jurnal. Kita hitung dulu, berarti di sini ada ada perhitungan sebagai berikut. Nah, yang pertama kita lihat jumlah barang. Jumlah barang yang dijual kan ada sebanyak 1000 unit. Nah, yang jual kan 1000 unit. Nah, kita lihat. Nah, di sini diestimasinya bahwa estimasi akan dikembalikan total berarti adalah 5%. 5% dari 1000. Nah, kita lihat yang sudah dikembalikan tahun ini adalah 10. Sehingga yang sudah diklaim, istilahnya sudah diklaim aja ya. Yang sudah diklaim pelanggan tahun ini ada 10 unit, yang belum diklaim estimasi kita berarti yang diklaim sisanya. Yaitu di sini adalah 40 unit. Nah, sekarang ini unitnya kita lihat perhitungan cost garansinya itu adalah 800.000 per unit. Nah, ini cost garansinya ini sudah jadi satu dengan harga ya. Jadi maksudnya adalah di sini pelanggan tidak perlu membayar lagi untuk mendapatkan garansi. Jadi ini assurance type warranty. Nah, jadi kita bisa lihat ini pertama biaya apa ya? Jadi untuk dalam tahun ini berarti biaya garansi untuk tahun ini adalah secara total biaya garansinya itu adalah biaya garansinya totalnya adalah yang tahun ini berarti ya 10 dikali ini 800.000 seperti itu. Sementara di sini karena sudah dibayar berarti kita kreditnya adalah kas ya karena sudah dibayar tahun ini. Nah, ini adalah yang sudah diklaim. Ini sudah diklaim. Nah, tapi hati-hati karena sudah diklaim, kita tidak memasukkan ini ketika kita menghitung estimasi total kewajiban garansi. Oh, yang sudah diklaim 8.000. Tapi yang belum berapa ya? Berarti sisanya diklaimnya tahun depan kemungkinan besar. Nah, yang sisanya itu yang ini yang belum diklaim ini harus masuk ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya gimana? Jurnal penyesuaian untuk 31 Desember adalah sebagai berikut. Begini. Sama adalah biaya garansi. Ininya kewajiban garansi. Nilainya berapa? Ya nilainya yang belum diklaim ini 40 ini dikali berapa? 400.000 per unit kan? 400.000 seperti ini. Nah, ini adalah jurnal penyesuaian yang harus dibuat terkait dengan kewajiban garansi. Nah, ini sudah dibuat langsung ketika ada pelanggan datang untuk mengklaim dalam bentuk kas, kita langsung kasih. Jadi ini bukan jurnal penyesuaian ya, yang atas ini kita adalah jurnal transaksi pengeluaran kas. Tetapi karena yang diklaim itu baru 8.000 pada estimasi kita ada lebih dari itu, nah kita estimasi sisanya akhir tahun masih ada nih 32 juta yang kemungkinan akan diklaim tahun depan. Nah, itu terkait dengan soal nomor 1 dan soal nomor 2. Oke, baik, untuk soal selanjutnya kita lihat soal nomor 3 dan nomor 4. Catatlah jurnal untuk situasi ini, tidak saling berhubungan ya, perusahaan yang berbeda. Perusahaan Nikabriko sedang menghadapi tuntutan hukum karena insiden yang terjadi pada 5 September 2012. Nah, tuntutannya masuk 1 November 2012 dengan total nilai ganti rugi yang dituntut sebesar 1 miliar. Pengacara perusahaan menilai bahwa kemungkinan besar perusahaan akan kalah pengadilan terkait tuntutan ini. Adakah jurnal yang dicatat? Nah, jika ada, tulis jurnal yang harus dicatat perusahaan pada 31 Desember 2012. Oke, kalau di sini kita lihat indikator yang pertama, kita lihat kemungkinannya. Ini kemungkinan besar ya. Lalu yang kedua kita lihat yang selanjutnya adalah nilainya bisa diestimasi. Sudah ada estimasi nilainya. Jadi di sini ada pencatatan jurnal provisi, jurnal untuk provisi litigasi. Jurnalnya seperti apa? Mari kita lihat.
Ya, jurnalnya di sini langsung akunnya sesuai dengan yang kita sudah dijelaskan di video sebelumnya ya, yaitu rugi litigasi debit, kreditnya kewajiban litigasi. Sebesar nilainya berapa? Sebesar nilainya adalah di sini, maaf, 1 miliar. Maaf, kurang nolnya. Ini terkait. Jadi kenapa kita membuat jurnalnya? Karena ya indikator yang pertama yaitu kemungkinannya sudah kemungkinan besar, lalu yang kedua di sini sudah ada estimasi nilai yang jelas. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Nah, ini biar saya jelas ya. Ini soal nomor 4. PT Pertamina membangun kilang minyak lepas pantai di Laut Natuna yang mulai beroperasi 1 Januari 2015. Diperkirakan kos untuk menghancurkan fasilitas dan pengembalian kondisi wilayah sebesar $500.000. Jangka waktu penggunaan fasilitas proyek diperkirakan 10 tahun. Nilai wajar kewajiban per 1 Januari 2015 adalah sebesar 306.955, diketahui dengan tingkat diskonto 5%. Buatlah jurnal yang harus dicatat perusahaan terkait transaksi ini pada 1 Januari 2015 dan 31 Desember 2015. Oke, yang pertama, pada 1 Januari 2015 di sini adalah perhitungan estimasi kewajiban kewajiban lingkungannya. Nah, di sini kita lihat diketahui nilai wajar yang akan jadi 10 tahun lagi akan kemungkinan besar akan ada pengeluaran $500.000. Nilai wajarnya itu adalah 306.955. Nilai ini akan menjadi kewajiban lingkungan sekaligus menambah nilai aset fasilitas kilang minyak tersebut. Jadi saya tulis di sini debit fasilitas kilang minyak. Kreditnya kewajiban lingkungan. Sebesar berapa? Nilainya sebesar nilai wajar pada tanggal di mana transaksi tersebut dicatat, yaitu 306.955. Seperti ini. Nah, sekarang kita lihat pada 31 Desember 2015, apa jurnal yang akan kita buat? Nah, sebelum itu saya ingin mengajak teman-teman untuk menghitung ya. Di Desember 2015 ini di sini jurnalnya apa saja yang harus dibuat? Kalau teman-teman masih ingat ada 2 jurnal. Jurnal yang pertama itu adalah depresiasi. Jurnal yang kedua, jadi hal yang harus dicatat adalah ada depresiasi. Maaf, di sini ada depresiasi dan ada juga bunga. Ada perhitungan bunga yang harus dicatat. Maaf, ini depresiasi, ini bunga. Nah, untuk depresiasi itu sudah gampang ya. Depresiasi itu kan di sini nilai asetnya ada 306.955. Untuk waktu penggunaannya, umur ekonomisnya adalah 10 tahun. Jadi tinggal dibagi saja. 306.955 dibagi 10, dapat depresiasinya adalah sebesar $30.696 per tahun. Karena ini pas ya, jadi kilang minyaknya itu dimulai awal Januari 2015, jadi genap 1 tahun. Jika ini tidak genap 1 tahun, maka nanti nilai ini harus dibuat proporsi ya, sesuai dengan berapa bulan kilang minyak tersebut digunakan. Nah, sekarang masalahnya kita lihat di sini adalah terkait dengan bunga. Nah, untuk bunga itu berapa bunga yang kita catat? Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk menghitung. Ya, untuk kita menghitung ini jadi saya ingin mengajak teman-teman menghitung. Jadi kita coba menghitung bunganya dan nilai bawaan dengan menggunakan semacam tabel. Nah, tabel ini akan menunjukkan bagaimana perubahan kewajiban lingkungan. Jadi kita lihat teman-teman, pada 1 Januari 2015, kewajiban lingkungannya itu, kan nilainya ini nih, nilai pertama, pengakuan pertama, yaitu 306.955 di sini. Nah, pada 31 Desember 2015, nah, seperti ini, ada bunga sebesar berapa persen? Di sini 5%. Jadi ada bunga sebesar 5% di sini. Sehingga nilai akhir tahunnya dia bertambah, yaitu nilai kewajiban lingkungan
Itu kewajiban lingkungannya adalah awalnya itu adalah 306.955 yang di sini ditambah bunga 15.348 sehingga akhir tahunnya 322.303. Sehingga yang akan dicatat dimasukkan ke jurnal terkait dengan pencatatan biaya bunga adalah yang ini. Bunga yang 31 Desember 2015. Jadi sekarang jurnal yang harus dibuat di sini. Jurnal yang harus kita buat di sini, kita lihat. Pertama yang depresiasi dulu ya. Berarti di jurnalnya ada biaya depresiasi. Akumulasi depresiasi. Bisa perhitungannya kita tadi di sini. Sekarang satu lagi yaitu terkait dengan biaya bunga ya. Tadi ada biaya bunga. Kreditnya adalah kewajiban lingkungan. Kalau lihat di PowerPoint kan ada ya penjelasannya terkait. Jadi setiap akhir tahun akan ada kenaikan nilai kewajiban lingkungan. Dari nilai wajar setiap tahun bertambah sedikit sehingga nanti di akhir tahun nilai akhir kewajiban lingkungannya harusnya jadi 500.000. Saya akan tunjukkan nanti. Maka jurnalnya yang angka 15.348 ini kita masukkan. Nah, sehingga ini jurnal yang dibuat pada 31 Desember 2015. Nah, ini sudah menjawab pertanyaan yang ditanyakan di soal. Nah, sekarang saya ingin mencoba menyelesaikan perhitungan ini. Saya akan menunjukkan bagaimana nanti setelah lewat 10 tahun, ini nanti nilai kewajiban lingkungan. Ini kewajiban lingkungan ya, nilai kewajiban lingkungan tahun. Karena kewajiban akhirnya nanti akan berkurang, kewajiban lingkungannya akan menjadi ini ya, menjadi 500.000 genap, gitu ya. Itu lagi ya. Oke. Jadi nilai bawaan awal tahun itu nilai bawaan awal tahun pada tahun 2016 itu sama dengan nilai akhir tahun sebelumnya. Jadi kan begini. Oke. Saya copy saja rumusnya seperti ini. Ini saya copy ke bawah. Nah, sehingga nanti di akhir, Nabi bisa lihat ya. Jadi ketika menghitung bunga nanti tahun 2016, nanti akunnya sama seperti ini. Tapi untuk yang bagian ini, yang biaya bunga ini, teman-teman harus hati-hati. Beda tahun, akunnya sama, tapi beda angka. Jadi kalau tahun 2015 angkanya 15.348, nanti tahun 2016 angkanya menjadi 16.115. Seperti ini. Kenapa? Karena angkanya sama, bunganya itu sama-sama 5%. Nah, tapi bunga 5% ini dikalikannya bukan sama angka 306.955 ini terus teman-teman, tidak. Tapi angka 5% ini dikalikannya dengan nilai bawaan awal tahun. Jadi setelah ada pencatatan bunga yang 15.000 ini kan nilainya nambah. 306.955 ditambah 15.348 menjadi 322.303. Nah, baru nilai inilah yang nanti kita kalikan lagi 5% untuk tahun 2016. Sehingga dapat 16.115. Ditambah dengan nilai yang sebelumnya, naik lagi. Dan naik terus, naik ditambah, terus dikali 5%, terus-terusan sampai setelah 10 tahun, Anda bisa lihat, nah nanti akan nilai akhir tahunnya jadi 500.000. Nah, ini ada selisih sedikit ya. Ini karena selisih penggenapan. Ini saya genapkan saja. Kalau saya genapkan jadi begini. Sehingga pas jadi di sini setelah 10 tahun, fasilitas tersebut habis umur ekonomis ya, maka nanti nilai kewajiban lingkungannya genap menjadi 500.000 sesuai dengan estimasi yang sudah dilakukan di awal tahun seperti itu. Nah, ini konsep detailnya. Ini kenapa kok begitu mekanismenya, Bu? Bagaimana maksudnya nilai wajarnya seperti apa? Nanti saya akan jelaskan lebih detail di pertemuan selanjutnya. Tapi di sini Anda cukup tahu bahwa perbedaan tahun terkait dengan kewajiban lingkungan untuk akun jurnalnya sama, tetapi untuk nilai yang masuk ke akun tersebut harus disesuaikan karena ada perubahan-perubahan nilai. Oke, saya rasa cukup untuk terkait dengan materi ini, terkait dengan soal ini.
Jika membutuhkan review materi lebih lanjut, bisa menonton kembali video materinya atau dapat mengkontak saya via forum yang sudah saya sediakan. Terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.